Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kelas kriptografi dan steganografi, ya, mahasiswa Universitas Sibrasia. Di bab ketujuh ini ada metode enkripsi yang bernama RSA, ya. Metode RSA ini adalah di dalam kriptografi adalah merupakan metode dasar bagaimana kita melakukan enkripsi, ya. Jadi algoritma yang cukup tenar, ya, yang ditemukan oleh Rivest Samir Adelman, ya. Kemudian di dalam slide yang saya tayangkan kepada Anda ini adalah slide yang apa itu eh, dibuat oleh buku, ya, pengarang buku Benedict Driessen, ya. Jadi ini boleh diedarkan, ya, sepanjang tidak tidak melanggar, ya, melanggar daripada peraturan yang dibuat oleh penulisnya, ya, tidak boleh merubah daripada konten dan tetap menampilkan cover buku dan juga penulisnya, ya, Benedict Driessen. Nah, saudara-saudara, RSA ini adalah merupakan algoritma enkripsi yang paling cukup banyak digunakan, ya, untuk digital signature, ya, untuk katakanlah transmisi data, ya, karena dia merupakan jenis algoritma yang asimetrik, ya, antara public key dan juga private key-nya, ya. Jadi public key, ya, untuk enkripsi itu berbeda dengan dekripsi menggunakan private key-nya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, mari kita tengok apa itu RSA Crypto System, ya. Jadi RSA Crypto System ini ditemukan oleh Ronald Rivest, ya, dan Adi Samir serta Leonard Adelman, ya kan, pada tahun 77, ya kan. Dan saat ini juga masih banyak digunakan, ya, banyak digunakan untuk digital signature, ya, tanda tangan digital, ya. Kemudian juga untuk security dalam hal data-data tertentu, ya. Nah, bagaimana pola kerja daripada RSA ini, ya, oleh penemunya, ya kan. Jadi dia merancang satu algoritma, ya, algoritma yang beroperasi pada lingkaran integer, ya, lingkaran bilangan integer. Jadi bilangan integer ini, ya kan, itu digunakan sebagai ruang, sebagai sumber, ya kan, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, di mana enkripsinya adalah dia menggunakan public key, kan, kemudian dekripsinya adalah menggunakan private key, seperti itu. Jadi ini berbeda antara enkripsi dengan dekripsi, itu nggak sama, ya, polanya, ya, atau algoritmanya nggak sama, sedikit berbeda, sehingga kita namakan sebagai asimetrik, ya. Jadi dengan cara yang asimetrik ini memiliki keunggulan dalam sisi security, ya, akan sulit untuk ditembus, ya. Nah, ini adalah algoritma daripada enkripsi, ya. Jadi outputnya adalah public key, kan, public key dari bilangan integer, kan, dan juga private key, kan, dari eh, dari informasi yang akan kita decrypt, seperti itu. Jadi algoritma sederhana, gitu kan. Algoritma adalah kita memilih dua bilangan, ya, bebas, ya, dua bilangan bebas integer, gitu kan, yang kita sebut sebagai P dan Q. Kemudian kita menghitung perkalian antara P dengan Q, gitu kan. Kemudian kita bangkitkan modulo daripada bilangan probability P dan Q. Sehingga kita bisa memilih, gitu kan, secara random, gitu kan, bilangan hasil perhitungan antara bilangan P dan Q, ya. Jadi kuncinya adalah kita membangkitkan, memilih suatu algoritma, ya kan, untuk membangkitkan atau mengenerate, ya, bilangan random P dan Q, ya, bebas, ya, berapa digit, ya, terserah kita, ya. Kemudian kita menghitung modulunya, modulo perkalian P dan Q, kan, kemudian juga menghitung probability P dengan Q, ya, sehingga kita bisa mendapatkan public key-nya, gitu kan, itu adalah, ya, itu dalam sampai ukuran yang sangat besar sekali. Semoga kita juga bisa mendekrip, gitu kan, mendekrip dengan rumus algoritma, ya kan, itu adalah D D star E atau D kali E sama dengan satu modulus Pn, ya, sehingga kita bisa mendapatkan public key-nya, ya. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, kita akan mendapatkan informasi yang terdekripsi dengan cukup sangat aman, ya.
Cukup sangat aman karena apa? Karena membangkitkan generate ya bilangan prima integer yang bebas itu random ya, sangat random sekali ya, tidak mudah gitu kan. Jadi kita kalau Anda pernah itu menggunakan Excel ya, di situ Anda di tabel Anda mengetikkan rumus gitu kan, generate bilangan random ya, Anda klikkan aja gitu kan, A sama dengan ren dalam kurung gitu kan, dia akan generate bilangan random bebas ya, bilangan random random inilah yang nanti akan sulit ya, tergantung daripada itu bagaimana pola ya, eh, kemampuan random yang dihasilkan oleh komputer tadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bagaimana bilangan cara kerja RSA dengan bilangan yang kecil ya. Pesannya adalah X sama dengan 4 ya, pesan ini X sama dengan 4. Alice ya kan mengirimkan pesan X sama dengan 4. Bob gitu kan itu memilih bilangan P sama dengan 3. P dan Q ya, P dengan Q bilangan random ya, 3 sama 11. Kemudian dapat menghitung kan P kali Q sama dengan 33. Sehingga probability daripada P, N, dan Q adalah 3 kali 1, 3 minus 1 dikalikan dengan 11 kali 1, 20. Sehingga kita memilih E3, sehingga modulus daripada eh, 7 mod 20 adalah 33, 3. Nah, ini sebagai public key-nya. Betul? Mohon maaf, sebagai private key-nya. Sehingga kita memperoleh gitu kan modulus daripada itu 31 modulus 33 itu adalah sama dengan Y sama dengan 31. Sehingga YD 31/7 kan 4 sama dengan X modulus 33. Nah, ini ya. Ini adalah itu cara kerja daripada itu bagaimana enkripsi ya, dan dekripsi dilakukan ya. Nah, saudara-saudara, implementasi daripada enkripsi dan dekripsi ini di dalam dalam perhitungan ya kan memang membentukkan operasi matematika ya. Operasi matematika yang diusulkan dalam RSA ini adalah berbasis kepada operasi modulus ya. Jadi operasi modulus ini menjadi sentral, menjadi kata kunci algoritma ya kan di dalam operasinya ya. Jadi modulus inilah ya kan yang nanti akan menjadi bentuk enkripsi dan dekripsinya seperti itu ya. Nah, ini contohnya kan contoh daripada representasi biner ya. Nah, menghitung X26 ya kan tanpa modulo reduction ya. Jadi misalkan dia punya suatu bilangan abjad ya, X26 kan, maka bisa kita hitung modulnya secara biner. Nanti tabel ini menunjukkan dengan modulo daripada bilangan biner yang muncul seperti itu. Ini sudah hadir ya, siapa namanya? Halo? Pagi Pak, Seto Pak. Seto ya, oke Seto. Seto, cuma Anda sendiri ya yang hadir? Iya Pak, sendirian aja Pak. Ya, oke, nggak apa ya. Iya, iya Pak, Oke. siapa? Jadi itu UTS diperpanjang ya sampai tanggal 5 ya. Oh iya Pak, Ya, baik Pak. pengertian diperpanjang itu adalah bagi yang sudah selesai, Anda nggak perlu mengerjakan lagi. Bagi yang belum selesai, diberikan waktu untuk sampai tanggal 5 ya. Oh iya, baik Pak. Oke, ya jadi beritahukan kepada yang lain agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya kan, dan mengejar ketertinggalan ya. Iya Nah, Pak. ya, ya, saudara-saudara begini, itu karena ini akhir tahun ya, jadi semua pasti konsentrasi ke pekerjaan dan juga ke keluarga ya, maka ini tadi udah saya rekam, nanti saya unggah di LMS ya. Dan juga sudah saya unggah slide PPT dari presentasi saya hari ini ya, dan juga linknya ya. Nah, saudara-saudara, untuk minggu depan, insya Allah saya demokan mengenai RSA ini dengan software ya supaya lebih mudah ya. Jadi kalau memahami operasi matematika algoritma kan agak sulit ya, karena di situ ada operasi modulo. Jadi nanti akan saya tunjukkan dengan software. Begitu saudara-saudara ya. Begitu ya, Sato ya, Sato. Iya, baik Pak. Oke. Ya, oke, ada pertanyaan, Sato? Untuk sementara belum Pak. Ya, oke, kalau nggak ada ya kan, maka ini saya rekam ya, nanti saya unggah ya. Iya, iya Pak. Ya, oke, selamat pagi Sato dan kawan-kawan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.